Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ilal maghfirati min rabbikum wa jannah arsuhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para hadirin yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sebagaimana nikmat iman dan Islam dan nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, minaz zulumati ilan nur hatta ila siratikal mustaqim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman sekarang ini kita sebagai manusia hidup dalam masa-masa yang banyak terkontaminasi atau tercampuri oleh pengaruh-pengaruh barat, yang mana kehidupan manusia pada zaman ini semakin canggih. Namun semakin berkembangnya teknologi dan informasi bukan semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan semakin menambah bumbu-bumbu pahit yang menyebabkan kita lupa akan tugasnya dalam kehidupan di dunia ini. Padahal kita hidup di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtisaalul awamiri wa jitnabi an-nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Seharusnya kita sebagai manusia yang telah diberi cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan kecanggihan teknologi pada zaman sekarang ini untuk bisa berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, agar menambah nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat memiliki kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat di atas terdapat kalimat fastabiqul khairat, yang mana arti dari kalimat ini atau kata ini, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Kata al-khairat dalam ayat tadi bermakna jamak atau banyak. Jadi
kebaikan yang bisa kita lakukan ini bukanlah hanya satu hal kebaikan saja, melainkan banyak hal yang bisa dilakukan dalam kebaikan. Seperti contoh bersedekah, membantu orang lain, bahkan menyingkirkan batu atau paku di jalan, itu juga bisa disebut, itu juga termasuk sebuah amal atau sebuah kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan mencari siapa pemenangnya, bukan mencari pujian orang lain, melainkan berharap agar Allah selalu melimpahkan berkah, ampunan dan hidayahnya kepada kita semua, supaya kita senantiasa ada pada jalan ketakwaan. Sebagaimana dalam mukadimah tadi telah dibacakan firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ilal maghfirati min rabbikum wa jannah arsuhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada manusia agar bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan berlomba-lomba untuk memperoleh derajat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan Allah untuk orang yang bertakwa yakni surga yang seluas-luasnya itu seluas langit dan bumi. Menurut tafsir Ibnu Katsir, makna yang dikandung dalam ayat ini sama dengan ayat yang lain yang ada dalam firman Allah Quran surah Al-Hadid ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis samai wal ardh, yang artinya, berlomba-lombalah kalian kepada mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang seluas-luasnya seluas langit dan bumi. Dalam berbuat kebaikan bukan hanya mendapat pahala dari Allah saja, melainkan mendapatkan pula ampunan Allah. Begitulah indahnya berbuat kebaikan. Allah akan membalas semuanya tanpa terkecuali, karena Allah selalu mengawasi setiap perbuatan kita, baik yang terpuji maupun yang tercela. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Anta'budullaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak." Yang artinya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tak melihatnya, yakinlah bahwa Allah menyaksikanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Risalah Al-Maimuniyah dikatakan bahwa pada dasarnya setiap perbuatan kebaikan atau keburukan itu berasal dari kata hati dan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ingin melihat kita, apakah kita menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Mengapa bisa begitu? Karena ketika kita mempunyai kata hati yang baik dan mengerjakan kebaikan tersebut, berarti kita termasuk orang yang bersyukur. Sedangkan ketika kita mempunyai kata hati yang buruk atau nafsu yang buruk dan tidak bisa melawan nafsu tersebut, berarti kita termasuk salah satu orang yang kufur. Dengan demikian, sudah sepatutnya kita memilih untuk selalu berbuat baik dan melawan hawa nafsu yang buruk, agar kita termasuk golongan orang yang bersyukur. Sebagai contoh dari pernyataan tadi, ketika seseorang mempunyai kata hati untuk bersedekah dan orang tersebut melaksanakan atau mengikuti kata hati tersebut untuk bersedekah kepada orang lain, maka bisa diartikan orang tersebut yang bersedekah tadi termasuk orang yang bersyukur. Sedangkan ketika seseorang memiliki kata hati untuk berbuat mabuk, misalnya berbuat maksiat, dan dia tidak bisa menahan hawa nafsu untuk berbuat maksiat tersebut dan dia melaksanakannya,
maka ia sudah termasuk kepada orang yang kufur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ikhwan muslim, kita bukan hanya dituntut untuk berlomba dalam kebaikan, tetapi dituntut pula untuk menghindari beberapa hal kepada saudara muslim yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'u ba'dukum ala ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian jangan saling dengki, jangan saling najasyi atau tipu-menipu, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Dan hendaklah kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Bahasannya secara singkat bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, yang artinya janganlah kalian dengki kepada orang lain. Jadi kita harus selalu menjaga nafsu agar selalu berada pada jalan ketakwaan. Karena sifat hasud ini ada pada setiap watak manusia. Sebab manusia mempunyai perasaan untuk tidak saling diungguli dalam hal kebaikan apapun. Selanjutnya sabda Nabi, wala tanajashu, yang artinya jangan saling najas atau tipu menipu. Najas ini banyak ditafsirkan oleh ulama dalam hal jual beli, yakni menaikkan harga suatu barang yang dilakukan untuk melipat gandakan keuntungan dirinya sendiri dan merugikan pembeli. Hal ini jangan sampai kita lakukan walaupun kepada non-muslim juga. Sabda Nabi selanjutnya, wala tabaghadu, yang artinya jangan saling membenci. Rasulullah SAW melarang setiap muslim untuk saling membenci karena hawa nafsu. Sebab muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara, bukan saling membenci. Karena sifat benci inilah yang akan menimbulkan perpecahan. Selanjutnya sabda Nabi, wala tadabaru, yang artinya jangan saling tadabar atau membelakangi. Maksudnya saling memutuskan hubungan dan saling diam. Kita janganlah sampai seperti ini, apalagi dalam kehidupan bertetangga. Pasti kita membutuhkan orang lain dalam berkehidupan. Karena sifat asli manusia sendiri itu adalah hidup bersosial, bukan berdiri sendiri. Sehingga kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang terakhir sabda Nabi, la yabi'u ba'dukum ala ba'd, yang artinya janganlah kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Bukan hanya tidak sopan, tetapi melanggar pula syariat agama. Karena hal ini yang bisa memicu adanya pertengkaran dan kebencian. Di akhir hadis tadi dikatakan bahwa wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Dengan menghindari hal-hal tadi, mudah-mudahan menjadikan kita hamba Allah yang bersaudara. Amin ya rabbal alamin. Dan juga berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, bukan dalam kekufuran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang bersaudara, mari kita bersama-sama berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan hindari hal-hal keburukan, agar senantiasa menjadi hamba Allah yang takwa dan pandai bersyukur. Jangan sekalipun melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bergaulah dengan orang soleh agar terbawa di kehidupan yang maslahat. Tetapi memang yang namanya melawan hawa nafsu itu tidak semudah mengedipkan mata, namun pahalanya sangat begitu besar ketika kita bisa mengalahkannya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam hidayah dan maghfirah Allah, agar selalu istiqomah
dalam berbuat kebaikan. Dan mari bertaubat kepada Allah atas semua dosa yang telah diperbuat dengan disengaja ataupun tidak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, baik dari segi kata maupun makna. Karena saya sebagai manusia sendiri tidak luput dari dosa maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.